nyanyi nih, darling. Ya gitarnya bunyi. Gitar kan nggak di mulut. Kamu punya ini telepon penting tau nggak? Halo, maaf tadi sampai di mana? Hah? Emaknya Sule? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya ampun. Emak. Aduh, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Emak. Makasih ya. Sule. Emak, saya meninggalkan Nyonya Darling. Emang emaknya kenal sama Bu Jamal, istrinya Pak RT? Kenal banget, itu mah tetangga di kampung. Bu Jamal semalam meninggal. Jadi yang meninggal Bu Jamal, Ya iyalah. mas saya masih hidup dong. Ya masih hidup lah. Alhamdulillah. Ya udah senang layat, Gi. Ya Saya udah. lagi gak enak badan, lagian kan Tuan Angling belum pulang. Nih. Ya. Jangan dihabisin. Terus balikin ke saya. Ya udah kalau begitu saya mau ngelayat dulu Nyonya Darling. Nyonya Darling, Ya. terusin ngepel. Dah, hati-hati ya, Wek. Sini teh. Silpa kunci di dalam. Pasti tidur. Tuh kan. Ini siapa? Ini rumah Om Mamang yang baru. Rumah itu bagus pisan. Ayang lama teh kemana? Yang lama mah dijual, uangnya dibelikan rumah yang baru. Rumah yang lama teh lebih jelek dari yang ini. Kalau lebih jelek, kenapa dijual atuh? Kenapa nggak rumah ini aja yang dijual? Makanya dijual itu biar dapat rumah yang lebih bagus. Kasihan atuh yang beli dapat rumah yang jelek. Emang ribet atuh kalau ngomong sama keponakan kamu, Dik. Kamu tuh yang sabar ya. Ampun, siapa? Salah makan dulu kali ya. Makanan Rohan dimakan. Sebentar. Sepertinya ada yang mengganjal. Apa ini ya? Naon? Anu ganjal teh naonnya? Silva tahu. Rumah Om yang aneh. Udah jelek, masih aja laku dijual. Aneh kan? Bukan itu maksud om kamu, Silva. Oh iya, itu si lemak di sumur, makmur. Oh, si Makmur, sopir kamu teh. Kemana ya? Dia teh ketinggalan di pom bensin. Tadi dia teh pamit mau ke toilet. Iya, ya. Duh, kasihan juga ketinggalan di sana ya. Takut ketukar sama toilet. Itu kali tuh. Tuh. Biasa terus mabok. Aduh. Nyangkut. Bapak itu terlalu. Kenapa, Pak? Pemeran pengganti Kung Fu Panda? Akhirnya saya teh nyampe juga di rumah kamu, Ranti. Rumah kamu teh bagus pisan ya. Ya, alhamdulillah, Teteh. Ini hasil nabung saya sama Kakang Diki. Ya kan? Iya. Siapa sih? Iya, Silvanya mana ya? Oh, Silva teh lagi ngambil koper. Koper. Oh. Tadinya koper yang ngambil Silva. Silva! Ya ampun, udah gede banget ya. Iya, arti dikasih makan. Udah lulus SMP katanya ya? Ya tuh, Silva teh udah lulus. Terus mau nerusin kemana? Ya ke SMA tuh, masa SMP? Bosen. Maksud tante kamu itu mau sekolah di mana? Ya itu maksudnya Om, ke SMA. Masa kuliah? Silva kan masih unyu-unyu gini. Aduh Silva, kamu teh susah banget diajak ngomong sama orang tua. Ribet. Si Silva teh udah diterima di SMA favorit di Jakarta. Hebat! Terus,
Makanya selama sekolah dia teh tinggal di sini. Oh, lebih bagus lagi di Jakarta kan. Jadi nggak repot bener-bener Bandung Jakarta, Bandung Jakarta. Tidak lihat? Tinggal di rumah kamu. Bener. What? Dari hasil rapat paripurna antara saya dengan Bupati, Dandim, Kapolres, dan beberapa muspika, dipastikan kalau... Nggak usah sok pejabat gitu deh. Hah? Mending bisa. Ayo ikut. 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 Sini. Cepet. Mah, Om Diki kok ditarik sama Tante Ranti? Mau masuk SMA juga ya? Enggak, mau masuk TK. Segede gitu masuk TK, emang muat? Si Bufa. Mur, Ya, Le. ngapain lu tiduran di sini? Hah? Kayak pengemis aja lu. Aku dikerjain Pak Diki, Le. Dikerjain. Dikerjain gimana, Mur? Ya tadi kan aku nih ke pom bensin. Nah pas isi bensin tuh aku pamit mau ke toilet dulu. Nah pas aku selesai dari toilet mobilnya udah ndak ada. Aku kejar mobil ini sampai ke rumah. Capek banget ini, Le, nggak bisa bangun, Le. Terus mobilnya hilang nggak? Ya dibawa sama Pak Diki. Ya syukurlah kalau mobilnya nggak hilang. Bu. Udah, gua mau ngelawat dulu ya. Le, bantuin aku berdiri, Le. Udah ntar gua ngelawat dulu, baru gua bantuin. Lebih penting ngelawat, ya. Le. Oh. Jalin tuh gimana sih? Kan kita beli rumah ini supaya bisa hidup lebih nyaman, tenang, damai, sentosa, bahagia. Bukannya malah pusing ngurusin ponakan. Ya tidak tuh darling, tidak akan repot. Dan si Silpa mah sudah besar, sudah bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, jadi tidak akan repot. Kalau tiba-tiba dia sakit, atau di sekolahnya kurang apa-apa gitu, kurang uang jajan, kurang buku, kurang uang transport, kurang ini, kurang itu, kan kita juga yang direpotin. Kalau soal kurang-kurang mah, saya yakin si Teteh juga sudah menyiapkan buat Silpa. Kalau masalah sakit nanti saya ngomong sama Silpa, supaya kalau sakit jangan ajak-ajak kita. Betul, Kuda? Apa tadi? Hah? Bilang saya kuda? Hah? Kuda kan singkatan. Apa? Aku sayang darling. Setuju ya? Tidak. Setuju. Tidak. Tahu nggak artinya tidak? Tahu? Apa? Tidur sama kuda? Udah sana, bilang sama Teteh kalau kita keberatan. Darling, saya bingung ngomongnya harus gimana. Udahlah, ngalah sekali-kali mah setuju aja. Tidak! Dari? Hei! Acting. Untung ada Sule. Pergi tiu. Le. Mur, lihat Sule nggak? Mungkin lagi ngesot di pom bensin. Kumur-kumur di lubang buaya. Makmur masih marah ya? Oh ya, gimana nggak marah, Pak? Saya itu lari dari pom bensin sampai rumah, habis 20.000. Lari dari pom bensin sampai rumah habis 20.000. Iya. Maksudnya? Ya buat beli minuman dingin, Pak, haus. Iya, maaf Mur ya. Saya memang keterlaluan dan itu bukan perbuatan yang baik. Besok lusa saya akan ulangi lagi. Woi. Oh, ya makin parah dong, Pak. Udah. Cepet cariin Sule ah. Oh, cariin Sule lagi itu ngelayat, Pak. Oh iya, ada yang meninggal ya, tetangga ya. Emangnya ada apa sih, Pak? Ini masalah istri saya. Dia nggak setuju kalau Silva ponakan saya tinggal di sini. Padahal kan ibunya Silva kakak saya itu yang ngasih duit, yang minjemin duit buat beli rumah ini. Oh, Saya kan bingung. terus hubungannya sama Sule apa? Biasanya kan Sule suka banyak akal. Aduh, Bapak tuh gimana tuh? Bapak itu adalah sebagai seorang suami, pemimpin, kepala keluarga, harusnya bisa menyelesaikan solusi ini sendiri. Iya Mur ya.
Bapak itu jangan selamanya takut sama istri. Dikit-dikit minta tolong pembantu, dikit-dikit minta tolong supir. Mau dibawa kemana bangsa dan negara ini, Pak? Kalau Bapak memang tidak bisa menjadi seorang suami, biarkan saya yang menjadi suami dan Bapak menjadi seorang sopir. Saya kan majikannya, Pur. Ya saya jadi majikan, Bapak jadi sopir. Cari Sule. Ayo cari Sule. Ya cari, malah diam gitu doang. Baik, Pak. Mulai besok gaji kamu saya potong 150%. Oke. Wow, Pak. Saya ini hanya bergurau. Pergi, ayo ya. Masa sih satu kamar aja nggak ada? Nggak ada, Teteh. Semua kamar di sini tuh udah penuh. Di atas ada kamar 4, tapi udah penuh barang semuanya. Ah, ya udah tuh, barang-barang bekasnya dikeluarin dari kamar. Hah? Jangan. Nanti kalau dikeluarin kamarnya kosong. Iya kan, Tante? Atau di belakang ada kali? Oh, ada. Kamar mandi mau? Emang anak saya kecoa tuh, sembarangan taruh di kamar mandi. Ya habis Teteh dibilangin nggak bisa. Di rumah ini kamar kosong cuma 1. Nah, itu aja tuh. Nggak bisa, kamar itu khusus buat ibu saya kalau datang ke sini. Nah, gini aja atuh. Gimana kalau Silva tidurnya bareng sama Om Diki sama Tante Ranti? Aduh, capek deh. Nggak bisa, Silva. No. Kenapa nggak bisa? Kan tempat tidurnya gede. Tempat tidurnya emang gede, tapi kasurnya kecil, sempit. Udah deh, Teh. Bawa aja Silva ke sana tuh. Hotel dekat situ, murah. Cuma 200.000 dapat sarapan. Dekat sekolahan juga kok. Saya teh tersinggung sama saran kamu itu. Hah, Tante, ada yang semalamnya 100.000 nggak? si Silva. Padahal, tak kala Pak Diki membeli rumah ini, kakaknya Pak Diki lah yang membantu nambahin uangnya, Le. Nah, sekarang, Neng Silva, anaknya kakaknya Pak Diki itu, mau tinggal di sini masa ndak boleh sama Bu Ranti? Lah, itu mah urusan kecil, Mur. Masalah kecil gimana, Le? Bu Ranti itu ndak setuju kalau Non Silva tinggal di sini. Seandainya boleh pun, itu dianggap ngekos. Masa sama ponakan sendiri suruh bayar? Makanya gua bilang ini masalah kecil. Masa Tuan Darling nggak bisa ngatasin? Le, aku tuh disuruh Pak Diki manggil kamu karena Pak Diki mohon bantuanmu. Aduh, Nyonya Darling juga ya. Iya. Orangnya kok begitu banget ya? Hidah Bang. Ayo sedikit. Kuping lu bau bawang putih. Masa sih, Le? Wow, iya bau bawang putih. Iya kan? Iya. Di sini apa itu aja? Ya ini air apa ini, Le? Ini sisa-sisa dari selang kali, Mur. Bu. Lagian lu kan gua mau bisikin, ngapain lu ke mulut? Baik. Diki, ini teh bener-bener nyakitin. Masa keponakan kamu disuruh nginep di hotel? Memang Ranti keterlaluan. Aduh, tidak sopan. Istri kamu teh bener-bener sombong. Emangnya dia nggak tahu apa? Kalau saya teh punya andil atas pembelian rumah ini. Sudah, Teteh, sudah saya kasih tahu sama Ranti, tapi memang dasarnya Ranti begitu ya, pelit, kikir. Udahlah, Teh, biar nanti saya kasih perhitungan sama Ranti ya. Emangnya Tante Ranti teh nggak bisa ngitung gitu? Kenapa dibuat perhitungan sendiri? Diteleg sih. Udahlah, kamu diam aja, Silva. Om Teh sama mama kamu lagi marah. Tapi nggak marah kan sama Silva? Enggak, sama Tante Ranti. Terus kapan marahnya? Mau. Udah. Gini aja, kita cari kos-kosan aja. Ayo Silva. Kamu suka marah itu suka penuhan tuh, Teh. Tuh kalau kos-kosan nanti jauh. Ntar saya nggak bisa ngawasin Silva kalau sekolah kalau apa-apa. Udah, Teh, Teteh mah tenang aja. Nanti biar saya yang marahin Ranti ya. Emangnya kamu bisa apa? Ngomong aja masih klemer-klemer gitu. Diki, kamu teh kepala rumah tangga. Harus tegas. Jangan kalah sama istri. Bisa lah, sok tegas. Saya akan tegas sama Ranti. Ranti,
kalau kamu tidak bisa menghargai saya dan keluarga saya. Om katanya nggak akan marah sama Silva. Kenapa bentak-bentak atuh? Tidak, ini mah cuma contoh. Ya tuh marahnya sama contoh, jangan sama Silva. Ini marah beneran kalau kayak begini. Diki, tunggu atuh teh. Tunggu Teteh. Biarkan saya emosi. Saya tidak terima ponakan saya diapa-apain sama Ranti. Iya, kamu teh boleh marah sama si Ranti, tapi tahan emosi, jangan pakai kasar, ya. Ya Om, jangan sampai berantem sama si Tante Teh. Silva jadi bingung. Kenapa harus bingung? Bingung mau belain Tante Ranti atau Om. Iya tuh, bener itu si Silva. Ini ibu sama anak sama saja. Saya itu kan belain Silva. Nggak usah bingung ya, belain saya dong. Udah, pokoknya kalian tenang di sini. Saya akan marah dengan tegas dan lugas. Untung ada Sule. Pergi tiu. Ini Silva tinggal di sini sekali. Ini saya dari. Enggak, saya nggak setuju. Kan sudah bilang nggak setuju. Ngerti nggak sih? Iya sih, tapi Nggak ada tapi-tapian. maaf, Ya udah gini aja. Ponakan kamu itu boleh tinggal di sini. Boy. Iya tuh bilang dari tadi. Aku senang. Asal bayar 1 bulannya 500.000. Bayar 500.000. Nanti kalau Nyonya Darling telepon, lu yang angkat. Iya, ya. Lu pura-pura jadi Pak RT. Oh. Nah, Pak RT pura-pura jadi lu. Maksudnya gimana tuh? Aku malah jadi bingung, Le. Gue juga bingung. Udah gini aja. Nih HP gue. Ya. Nah ini, gue udah ganti kartunya, kartu yang baru. Nyonya Darling belum tahu. Ini pakai kartu apa? Kartu penduduk. Ya, kartu telepon lah, gimana sih lo? Nah, nanti kalau Nyonya Darling nelpon, lu yang angkat. Ya? Lah kalau nanti Bu Ranti nggak nelpon gimana? Lu gua banting. Nanya lagi. Udah, sekarang begini aja. Lu latihan jadi Pak RT, ya? Jadi suara kayak Pak RT gitu. Nah, lu niruin Pak RT. Oh ya udah. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebelum kita buka rapat sidang ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Gimana sih? Bukan menirukan Pak RT lagi berpidato. Tapi Pak RT lagi nelpon. Udah. Bisa ini. Nih. Emang Pak RT kalau lagi nelpon gimana suaranya? Ya ini nih. Yang angkat teleponnya. Iya. Set. Baiklah, hadirin persaudaraan Nusantara Cerita Indonesia. Baiklah, kini akan tampilkan artis yang sudah tidak asing lagi di dunia maupun di akhirat. Tampilkan, inilah dia Makmur Irama dengan sebuah lagu Sarang Beo. Le, itu ngemse. Ini ceritanya Pak RT tuh lagi ngemse. Sekalian sambil ngangkat telepon. Hilang dong. Udah, iya. Nih. Kring, angkat telepon. Kring, angkat telepon. Kring. Samsudin. Iya. Mau kemana lo? Angkat telepon. Pan teleponnya ini, ngapain ke sono-sono? Iya. Saya teh di sini benar-benar terhina dan gak ada harga dirinya. Seenaknya aja istri kamu teh menolak kami. Udah teh sabar, tenang saja. Saya pasti akan berusaha keras untuk meluluhkan hati Ranti. Emangnya Tante Ranti terbuat dari lilin, bisa leleh? Lulu bukan leleh, anak jahe. Udah kamu mah diam saja. Om ini sedang memperjuangkan keponakan Om yang paling Om sayangi. Kamu? Om mau berjuang? Iya berjuang. Bawa bambu runcing dong. Tusuk gigi. Iya, terkalah dong Om. Diki, kamu teh kepala rumah tangga, jadi harus tegas, jangan kelemar-kelemar. Jangan mau kalah sama istri kamu itu. Jangan sampai saya teh nyesel punya adik kayak kamu. Silva juga lebih nyesel punya Om kayak Om Diki. Silva. Le, mau minta tolong kan? Tahu. Hebat. Hebat. Iya Le, saya Sudah tahu masalahnya. Masalahnya karena Neng Silva tidak diizinin sama Nyonya Darling kan? tahu juga. Nah,
Kebetulan saya datang kemari mau minta izin dan minta doa restu. Saya mau ngerayu Nyonya Darling supaya Neng Silpa bisa tidur di rumah ini. Selamat berjuang. Baiklah, Saya Diki, saya Chandra. kami berdua untung ada Sule. Oh iya, sebelumnya saya mau menyanyikan satu buah buahan. Lagu Oh iya, satu buah lagu buat Neng Silpa. Pokoknya buat orang-orang yang ada di sini. Saya itu. Wahai kau gadis manis, janganlah engkau menangis, nanti bibirnya berkumis. Wahai ibu yang cantik, matanya begitu lentik, bodi kayak mobil antik. Manis, antik. Mau dinyanyiin? Nyonya Darling, tadi kan ngasih 50.000. Ini kembaliannya. Kok 40.000 sih, Le? Emang uang layarnya berapa? 5.000. Harusnya kembalinya 45.000 dong. Iya sih, harusnya segitu. Cuman kata Pak Jamal yang 5.000-nya lagi simpen aja dulu, katanya nunggu Bu Jamal meninggal lagi. Maco. Sini. Itu ngomong-ngomong kenapa bisa meninggal sih Bu Jamal? Kok mendadak banget, emang sakit apa dia? Tadi sih saya dengar cerita dari Pak Jamal, kronologisnya katanya dia itu menyia-nyiakan keponakannya. Iya, waktu itu kan keponakannya datang ke rumah. Bukannya disambut, malah disuruh tidur di teras. Ponakannya diusir. Iya, nyampe diusir. Nah, sejak itu Bu Jamal langsung sesak napas. Tadi malam barulah ditemukan jasadnya. Dia meninggal. Kalau dugaan sementara sih kena serangan 433. Apaan tuh, Le? Jantung. Menyanyikan ponakannya kena serangan jantung. Iya. Kalau Nyonya Darling nggak percaya, nih ada nomor teleponnya. Sini. Aduh, saya telepon dulu deh ya. Iya. Pengen tahu kok bisa begitu ya. Nyonya Darling, maaf kalau mau telepon jangan ke Bu RT-nya, ke Pak RT-nya aja. Loh, kenapa? Kan Bu RT udah meninggal. Oh iya. Iya. Sule apaan sih? Aman. Untung ada Sule. Pergi tiu. Mur, Ya, saya khawatir rencana Sule akan gagal untuk bisa meluluhkan istri saya. Pak, Bapak tuh tenang aja. Sule itu kalau punya siasat pasti situ. Nah, dia itu kan orang paling licik sedunia. Tuh, lagi kan? Susah, Mur. Ininya kali. Ini lebih susah. Nah, ini Bapak udah di luar. Tadi sampai mana? Itu, Sule adalah orang paling licik sedunia. Ya, tapi istri saya itu orang paling pelit sedunia. Oh iya. Oh, Kentutnya lucu. ih, bukan kentut. Nih, telepon bunyi. Dari ibu, Pak. Ini ibu pasti ngira kalau ini ada nomornya Pak RT. Angkat. Oh, bukan saya, Mur. Tadi Bapak suruh ngangkat. Iya, bukan saya, tapi Rob. Oh, Rock. Oh, iya, halo. Iya, betul. Saya Pak RT Jamal. Oh, Bu Ranti, iya. Iya, betul, Bu Ranti. Istri saya meninggal dunia. Sebenarnya saya nggak mau menceritakan hal ini. Nggak mau mengungkit-ungkit lagi. Menjinjakan ponakan. Iya, pokoknya istri saya itu meninggal gara-gara menyia-nyiakan keponakannya. Ya, saya berpesan sama Bu Ranti, kalau Bu Ranti masih punya ponakan, tolong jangan disia-siakan. Karena
kalau menyanyiakan mungkin bisa bernasib sama seperti istri saya. Dramatisir lagi. Dramatisir. Iya. Ponakan saya itu kan bapaknya sudah meninggal. Mungkin arwah bapaknya itu tidak terima kalau keponakan saya diperlakukan seperti itu. Arwahnya datang menemui istri saya. Arwahnya datang menemui istri saya. Melotot matanya keluar masuk. Melotot matanya keluar masuk. Taringnya panjang di dalam mulut. Taringnya panjang di dalam mulut. Mulutnya panjang di dalam taring. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya pokoknya menyeramkan. Rambutnya panjang, matanya panjang, giginya panjang, semuanya panjang. Dan dia tidak memakai baju yang bagus. Bajunya compang-camping, hitam, kotor. Bapak aja yang ngomong ya. Bu Ranti, ini mertua saya mau bicara. Assalamualaikum, Baca. Oh, eta teh abi teh tukang kumaha kerajanya. Awalna pada apa? Anaknya dah curi. Pinten. Tuh hayang itu naon di pasien mami itu alim segala macam. Bapak tuh ngomong apa tuh? Nggak tahu, saya juga bingung. Tah gitu Bu Ranti, sok Bu Ranti eputannya lina nya mah teh kalot ulah kitu Bu nya. Sekarang Silva makan dulu ya. Kan dari tadi datang belum makan apa-apa. Ya, Sule. Makanannya mana, Tante? Iya kan nanti mau disiapin. Ini baru mau panggil Sulenya. Sule. Tante nggak usah, Silva teh lagi bingung. Bingung kenapa? Silva teh bingung mau tinggal di mana. Aduh, Silva, gak usah dipikirin, kan bisa tinggal di sini sama tante. Katanya nggak ada kamar lagi. Aduh, Teteh, Silva ini kan ponakan kesayangan saya. Jadi saya harus siapin satu kamar khusus buat Silva, oke? Jadi Silva teh boleh tinggal di sini? Boleh dong, sayang. Kalau perlu uang sekolahnya Tante tanggung semuanya. Mama, Tante Ranti teh baik pisan. Iya, syukur alhamdulillah. Aduh, Teteh, pokoknya gini ya. Silva kalau perlu apa-apa gak usah minta-minta sama Mama. Bilang aja sama Tante. Pasti Tante kasih semua Silva mau. Iya, asik, Ma. Baik pisan. Makanya sekarang makan dulu, ya. Sule! Yang nyaraling. Tolong siapin makanan yang paling enak buat Teteh dan ponakan kesayangan saya. Ya, Nyonya Darling. Gak pakai lama ya. Hayu, Ece. Silva, orang pergi. Darling, kenapa sore gitu? Hah? Ini ke Salak Timun. Ya, Tar dulu mau kemana? ini mau cari kos-kosan buat Silva. Jangan, gak usah. Kan Silva bisa tinggal di sini sama kita. Oh, janganlah nanti ngerepotin. Aduh, Darling. Ya enggak lah, Silva kan ponakan kita. Jadi ngapain mesti cari-cari kos di luar? Kan ada om sama tantenya. Ya, Sius, beneran. anelan. Makan dulu jadi ya. Sule. Itu ngapain gini-gini segala? Dangdutan apa? Oh, sweet. Buat apa? Yang kalah nyiapin makanan. Ya udah, sweet aja. Aduh. Kalah saya. Ini makanan. Jadi saya nyiapin makanan. Udah cepet ya, gak pakai lama. Mon, gimana sih lu? Gimana? Kamu ngapain itu mata begitu? Lu yang gimana? Kenapa aku salah makan pakai tangan kanan? Jam segini lu udah makan, majikan aja belum pada makan, lu udah makan duluan. Ditaruh di mana otak lo? Makan gini aja salah. Ya udah, aku makan di garasi. Hati-hati lu, hukum karma lu. Ngambil ikan punya orang. Halo, Nyonya Darling. Kok suaranya kayak Sule? Kan saya mau nelfon Pak RT. Setahu gue, nomor ini kan Nyonya Darling taunya punya Pak RT. Nomornya bener ah. Halo, Pak RT? Halo, bersama saya Pak RT di sini. Aduh, Pak RT maaf ya. Kok tadi suaranya kayak Sule pembantu saya?
Oh, kebetulan saya dulu pernah ikut kontes menirukan suara seseorang. Saya juara 1, pesertanya cuma 2 orang. Oh, Pak RT bisa aja. Bisa saya pangku? Bisa saya bantu? Gini Pak RT, setelah saya memperlakukan ponakan saya dengan baik, terus saya harus ngapain lagi? Ada hal yang harus dilakukan sama Ibu Ranti, yaitu harus memanjakan pembantunya. Hah? Memanjakan pembantu-pembantu saya? Iya, betul. Karena dulu istri saya selama hidupnya selalu menyanyiakan pembantu. Dia itu selalu galak sama pembantu, tidak pernah memanjakan pembantunya. Dan akhirnya istri saya pun meninggalkan dunia ini. Kalau gitu saya bakal manjain Sule sama Makmur deh Pak RT, biar saya panjang umur. Bagus, bagus. Karena pembantu itu adalah segalanya, ya. Jangan disia-siakan, karena ibu hidup di dunia tanpa ada pembantu. Tidak akan jadi apa-apa, Bu. Iya. Makasih banyak ya Pak RT. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sule. Sebentar lagi gua bakalan dimanjain sama Nyonya Darling. Assalamualaikum. Untung ada Sule. Pergi tiu. Waduh, habis pada borong-borong belanjaan nih. Itu dong. Ya ini kan semua ini buat manjain kalian, Makmur. Akhir-akhir ini memang Darling saya lagi baik sama pembantunya. Wow, alhamdulillah. Jarang-jarang loh ada majikan yang suka menyayangi orang-orang seperti saya ini. Ya. Makmur bisa aja Darling ya. Mur, ambil nih barang-barang semua dalam mobil ya. Oke. Semuanya ya, Mur. Iya. Ya. Bu. Oh, Pak, Bu. Ini kok barang belanjanya nggak ada? Ya udah kalau gitu dicuci aja mobilnya. Ya. Katanya manjain supirnya. Tapi yo masa disuruh nyuci mobil. Harusnya tuh disuruh tidur, disuruh makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Waduh, gawat. Gawat, ini ada Pak RT, gawat. Assalamualaikum. Gawat, ini bisa gagal anakku sama Sule. Mamar, sini. Oi. Sini. Iya, Pak. Ya, Pak, ada apa, Pak? Nanti ada. Bu Rantinya lagi pergi, Pak. Iya. Jangan bohong kamu. Saya tadi lihat Bu Ranti dengan Pak Diki masuk ke dalam rumah. Itu kakaknya. Kakaknya Bu Ranti itu memang persis mirip banget. Mending sekarang Pak RT itu pulang aja. Nanti kalau Bu Rantinya sudah pulang, saya kasih tahu Pak RT. Saya tunggu Bu Ranti sampai dia pulang. Kalau bener dia pergi. Iya, tapi Bu Ranti itu pulangnya sampai malam loh, Pak. Saya tunggu sampai malam. Pak RT itu yo ngeyel ya. Pulang aja sana loh, Pak. Kamu kenapa ngusir saya? Saya ini ketua RT di sini. Oh iya. Yang ada kamu yang saya usir. Udah KTP kamu belum diperpanjang dari tempat asal kamu. Kamu belagu lagi. Apa kamu mau? Saya usir dari kompleks ini. Mau? Jangan Pak, jangan. Maaf. Tapi kalau bisa ya Pak ya. Ini kalau bisa. Kalau bisa apa? Kalau bisa muka kamu saya pindah ke belakang. Tadinya kan Non Silva ditolak sama Nyonya Darling. Iya sih, tapi sekarang teh Tante Ranti udah baik. Ya pasti baik lah. Kan itu semua berkat saya. Oh iya? Untung ada Kang Sule. Iya dong. Non Silva nggak mau ngasih hadiah sama saya? Oh, harus ngasih hadiah? Ya iya dong. Oh, gitu ya. Ya udah deh, Silva kasih hadiah buat Kang Sule. Tapi Silva bilang dulu sama Tante Ranti itu ya. Ngapain bilang sama Tante Ranti? Ntar ketahuan kalau ini akal-akalannya Kang Sule. Mama kan udah pulang, jadi Silva teh harus minta uangnya sama Tante Ranti. Nggak usah lah. Nggak usah kasih hadiah kalau begitu. Ngapain mau ngasih hadiah malah bocorin rahasia. Itu namanya bunuh diri.
Kalau Kang Sule mau, boleh. Mau dikasih hadiah? Bunuh diri. Tapi Tapi jangan sampai mati ya. sampai mati. Masa hadiahnya bunuh diri? Silva! Dipanggil Tante Ranti. Silva! Silva. Wah. Silvanya mana, Darling? Kita Darling bagi. berubah ya. Aha, kita bagi-bagi yuk nih oleh-olehnya buat Sule, Makmur sama Silva ya. Darling berubah ya. Masa sih? Silva! Silvanya mana sih, Darling? Sil. Silva! Ini loh, Tante habis beliin kamu t-shirt mana ya? Nah, ini buat kamu kalau lagi ekskul di sekolahan nih, tuh. Ya, bagus kan? Ini juga ada roti buat kamu, tuh. Kamu pasti suka. Makasih tanteku yang unyu-unyu. Ya? Darling ini buat Sule ya? Oh iya, ini buat Sule. Sulenya mana? Sule. Le. Ya, itu buat Sule. Sule ya. Ya. Sule, nih ya. Saya beliin kamu buat kamu tuh. Wah, pasti harganya 50.000. Kamu udah sembarangan. Ini harganya 230.000 ya. Kan pasti dilebih-lebihin. Nggak percaya deh, Darling. Bener, selain kamu kan juga beliin kue. Mana, Darling, tadi kue? Nah, nih tuh, kue buat kamu sama si Makmur juga. Tuh, ya. Ada roti, ada kue. Ya, Makmurnya mana, Makmur? Hah? Makmur! Mur! Iya Pak. Aduh, ini Pak RT yo nekat banget mau masuk Tuh kan ya. Bu Ranti ada di rumah. Iya, ini tapi Aduh, ada PRT Jamal. Pak, mari Pak. Silakan masuk. Aduh, duduk dulu Pak. Ada perlu apa nih? Gawat, Le. Perasaan saya nggak enak nih. Sama Tuan Darling. Muka saya juga nggak enak. Nih, ya. Maaf Bu Ranti, Pak Jiki. Saya datang kemari untuk menyampaikan amanah almarhumah istri saya. Untuk mengembalikan selop yang dipinjam istri saya waktu itu. Oh, pulangin selop. Ini anaknya siapa ya? Anaknya Bu Ranti? Oh, ini ponakan saya Pak RT, namanya Silva. Wah, enaknya punya ponakan. Saya tuh dari dulu pengen punya ponakan tapi nggak pernah berhasil. Soalnya kakak-kakak saya nggak ada yang punya anak. Loh, kata Pak RT, istrinya meninggal gara-gara menyanyiakan ponakannya. Hah, keponakan? Saya nggak punya ponakan kok. Kemarin waktu Pak RT bilang telepon sama saya, malah saya suruh manjain pembantu-pembantu saya sama Pak RT. Telepon? Bu Ranti nggak pernah telepon saya. Darling, Bukan ide saya. oh, jadi ini semua akal-akalan kalian ya? Hah? Saya enggak, Tante. Diam kamu. Hakmor? Sini, jangan ngumpet kamu. Hah? iya Bu. Siapa yang punya ide nih, ha? Hah? Bener, ha? Ini di siapa? Gara-gara kamu, ya kan? Ya kan? Hah? Hah? Nih, tuh. Sebel! Sama saya nggak sebel kan, Tante? Kamu juga!